Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat 4 kali salam, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. Yang mengisi tausiah sekaligus dengan imam tarawih pada malam hari ini yakni Ustadz Taufikur Rahman LC. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة كشف الله به الغمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فجزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim di salat wajib terakhir di malam, yaitu salat Isya, dan kemudian ditambah dengan insya-Allah Subhanahu wa taala salat yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih ditutup dengan witir. Kemudian salawat berserta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, nabi penutup, dan kepada keluarga Nabi yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para sahabat yang telah ridha Allah kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, sampai dengan ayat terakhir atau sampai penutup ayat tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mempunyai sebuah kisah di belakangnya yang menjadi asbabun nuzul. Ayat ini, sebelum kita bahas tentang asbabun nuzul daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ayat ini berbunyi wa yauma ya'addu adh-dhalim, dan pada hari itu orang-orang zalim akan menggigit ala yadayhi, kedua tangannya. Maka kita misalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hari di mana orang zalim itu, ini pakai alif lam yang bermakna orang itu. Nah, orang ini tersebut adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Namanya Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan berkata, dan pada hari itu si zalim itu
akan menggigit kedua tangannya atau kedua jemarinya. Karena menggigit kedua tangan dan jemari itu maknanya adalah sebuah penyesalan yang tiada tara. Maka misalnya seseorang berbuat sesuatu yang tidak baik dan dia menyesalinya, mungkin salah satu apa yang bisa dia buat adalah dengan menggigit jarinya dalam bentuk penyesalan. Dan ini adalah sebuah majas atau kinayah yang dipakai oleh orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan si zalim ini, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth, adalah orang yang kelak akan menggigit jarinya di hari kiamat. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ketika dia menggigit tangannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah, maka dia berkata, ya laitani, sungguh andai saja, alangkah baiknya, alangkah eloknya andai saja ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, andai saja selama hidup aku memilih jalan Nabi itu sebagai jalanku, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia melakukan sesuatu yang berbahaya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika di hari kiamat kelak, dia dan orang-orang semisal dia akan menggigit tangan-tangan mereka, na'udzubillah min dzalik, dan berkata, alangkah indahnya, alangkah baiknya andai saja di dunia aku memilih jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ayat setelahnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya wailata, celakalah aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila, celakalah aku, andai saja jalan si fulan itu tidak pernah ku ambil sebagai jalanku. Jadi dia akan menggigit tangannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mengambil jalan Rasulullah, karena malah memilih mengambil jalan yang akan ia sesali kelak di hari kiamat. Ceritanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah ibnu Abi Mu'ayth adalah sahabat Rasulullah dari semenjak kecil. Ini jarang disebut nama ini. Makanya kita usahakan di mimbar ini orang-orang yang jarang disebut akan kita sebut karena mempunyai kisah yang begitu luar biasa. Uqbah bin Abi Mu'ayth adalah kawan baik Rasulullah dari semenjak kecil. Dari sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkawan baik sebagaimana orang-orang lain berkawan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi ketika diutus menjadi seorang rasul, dia masih berusaha untuk melakukan hubungan baik dengan Rasulullah. Dia tidak seperti Abu Jahal, dia tidak seperti Abu Lahab, dia tidak seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, dia tidak seperti Utbah bin Rabi'ah, dia tidak seperti Abu Sufyan. Dia hanya menganggap Muhammad ini orang baik, hanya saja dia tidak mau beriman kepada Rasulullah. Pada suatu hari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Uqbah bin Abi Mu'ayth yang kaya raya itu melakukan sebuah walimah. Dia membuat sebuah pesta dengan mengundang banyak sekali orang-orang besar dan bahkan mengundang orang-orang Mekah saat itu. Termasuk di dalamnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana kita ketahui, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dikucilkan, dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh orang yang penyair dan lain sebagainya. Nabi ketika diundang datang ke rumah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di dalam rumah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, musuh-musuh Allah berkumpul. Pentolan-pentolan Quraisy berkumpul, tapi Nabi tetap hadir. Uqbah kemudian di dalam rumahnya mengatakan silahkan makan dan lain sebagainya, semua orang bercanda dan Nabi Muhammad tetap saja dikucilkan, tidak ada yang berbicara, tapi dia tetap tersenyum kepada Rasulullah. Ketika dia katakan makanlah, silahkan dimakan, Nabi tidak menyentuh makanan itu sedikit pun sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun Nabi tidak sentuh, jemaah yang dimuliakan Allah. Karab abih gok pajuh bu hampir tidak tersisa makanan, Nabi belum menyentuh apa yang di depannya sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wa qala qul ya Muhammad, qul ya Muhammad. Datang dia berkata, Muhammad makan Muhammad. Nabi tersenyum. Ketika orang sudah semakin sedikit, dia datang lagi, Muhammad makan. Kenapa engkau tidak makan?
Karena dulu jika tidak makan ketika orang-orang Quraisy pada adat mereka, ini adalah bentuk sesuatu yang tidak enak. Maka ini bisa menjadi aib bagi mereka ketika makanan mereka tidak dimakan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Makan Muhammad. Tapi Nabi tidak menyentuhnya. Ketika orang sudah semakin sedikit, ya, banyak yang kemudian melihat Nabi Muhammad dengan ujung matanya sampai mereka keluar. Ketika datang Uqbah dan berkata, "Makan Muhammad, makan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala lan akula hatta tashhadu an la ilaha illallah." Hatta tashhada an la ilaha illallah. Maaf Uqbah, saya tidak akan menyentuh makanan ini sampai engkau mengucapkan la ilaha illallah. Uqbah tidak memerhatikannya dan tidak mempedulikannya. Pergi lagi, ya, pergi ke rumah untuk seperti ya ini tamu dan lain sebagainya, dia mengurus tamu, datang lagi mengatakan, "Muhammad, makan." Tapi Nabi tetap tidak menyentuhnya. Dan Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, ana makan. Sampai jamaah dimuliakan oleh Allah, Uqbah ibnu Abi Mu'ayth berkata, "La ilaha illallah." La ilaha illallah. Dia ucapkan itu. Dan Nabi mengambil piring dan kemudian memakan makanan itu sampai selesai. Kemudian Nabi SAW pulang dalam keadaan begitu gembira karena ada satu orang yang kembali ke pangkuan Islam dari agama jahiliyah. Gara-gara kejadian itu, beberapa orang yang tinggal di rumah Uqbah bin Abi Mu'ayth menyebarkan berita, "Inna ibna Mu'ayth qad saba." Ibnu Mu'ayth telah keluar dari ajaran nenek moyang. Tidak lagi menyembah Latta, Uzza, Manasi wa Hubal. Dan itu dengan cepat menyebar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai info, di samping Uqbah bin Abi Mu'ayth berkawan dengan Rasulullah, dia juga berkawan dengan Umayyah ibnu Khalaf dan juga berkawan dengan Abu Jahal dan lain sebagainya. Ternyata saat itu, walaupun ada khilaf riwayat dalam perkara ini tentang nama, Umayyah bin Khalaf yang menjadi kawan daripada Uqbah bin Abi Mu'ayth sedang tidak ada di tempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang nyiksa Bilal. Dia sedang pergi keluar ke Syam pada waktu itu. Dan ternyata di malam itu dia kembali ke Mekah. Fasa'ala zawjatahu. Dan berkata dia kepada istrinya, "Ada berita apa selama aku pergi?" Faqala, "Inna sadiqaka qad saba'a." Sesungguhnya kawan dekatmu Uqbah bin Abi Mu'ayth telah keluar dari agama nenek moyang. Dia tidur malam itu, dia membenci Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan kemudian dia tidur sampai besok pagi. Uqbah ketika besok pagi berjumpa dengan sahabat karibnya, berkata dengan tahiyat atau salam yang diucapkan oleh orang jahiliyah. Tapi tidak dijawab oleh kawan yang ini. Dalam riwayat dikatakan Umayyah bin Khalaf. Tidak dijawab. Faqala, "Falimada ma ajabta tahiyyati?" Kenapa engkau tidak menjawab salamku? Qala, "Lan ujiba ala man qad saba." Aku tidak akan menjawab seseorang yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Faqala Abdullah bin Mu'ayth, Uqbah bin Abi Mu'ayth, berkatalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, "Qala ma saba'tu." Wahai sahabat karibku, aku tidak pernah keluar dari agama nenek moyang ini. Tadi dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala bal saba'ta. Tidak sekali-kali, bahkan engkau telah keluar dari agama nenek moyang. Berita ini sudah tersebar. Engkau mengucapkan la ilaha illallah, menafikan la tahubal manasiwa di depan Muhammad ketika dia datang ke rumahmu kemari. Qala ma saba'tu. Sesungguhnya aku tidak keluar sama sekali. Apa yang harus kulakukan agar engkau percaya bahwa aku tidak keluar dari agama nenek moyang ini? Faqala idhhab ila Muhammad wabsuqhu fi wajhihi washtumhu bi aqbahi syatamat. Kalau memang engkau tidak keluar dari agama nenek moyang ini, maka pergilah ke Muhammad, ludahlah mukanya dan hinalah ia sehina-hinanya. Ini orang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Antara dia dengan surga, la ilaha illallah, setipis benang. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika membahas ayat ini dalam tafsir, ar-rajulul ladzi taba'a sadiqahu ila qa'ri jahannam. Orang yang ikut dengan ke dalam punggung neraka. Karena dia sebenarnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalimah tauhid. Tapi kemudian dia pergi gara-gara permintaan sahabatnya nak peridangan. Kemudian dia pergi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia jumpai Rasulullah.
fabasaqa fi wajhi, dia meludah muka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kemudian menghinanya dengan penghinaan yang luar biasa. Fama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an masaha wajhahu. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kecuali menyapu muka beliau dan berkata, in kharajta minal Madinah la'alli aqtuluka. Kalau engkau keluar dari kota Mekah, mungkin saja engkau akan terbunuh di tanganku kelak. Dan ternyata Nabi sendiri yang kelak membunuhnya. Dan dia jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi membuat ridha seorang sahabat yang telah lama ia berkawan, dia mulai meninggalkan la ilaha illallah dan kemudian menjadi seseorang yang akan menggigit tangan-tangannya dan kemudian dia akan berkata, seandainya saja aku memilih jalan Muhammad dan tidak memilih jalan fulan-fulan itu. Makanya ngeri sekali perkataan para ulama ketika menyebut ayat ini, jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang yang meninggalkan Muhammad dan mengikuti sahabatnya ke dalam kerak neraka. Siapa itu? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka sebaiknya jamaah dimuliakan oleh Allah, baik tak ridha orang ketika, jangan kita buat ridha orang-orang dan kemudian kita mulai meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita butuh syafaat Rasulullah, kan syafaat orang yang kemudian menghina kita ketika kita istiqamah di jalan Allah. Ketika tanya tamita peng dengan peng yang halu, jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika ada yang mengatakan pu tak mita peng halu, mepeng harum susah tamita. Hana perlu tak ikut urang dalam kerak neraka dan meninggalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak sekali yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah di depan wajah Nabi Muhammad, didengar oleh Nabi, dan ternyata dia memilih untuk mengikuti kawannya dalam perbuatan haram dan dia kemudian meninggal atau mati dalam keadaan begitu buruk, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti kawan ke dalam kerak neraka. Maka layak sekali bagi kita untuk melihat kawan kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka layak sekali bagi kita untuk melihat dengan so anak tanyo ijak, dengan so anak tanyo imain. Perlu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmat yang paling besar termasuk setelah nikmat iman dan nikmat Islam, as-suhbah as-salihah. Ngan yang gan, perkawanan dan persahabatan yang jeroh. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga Allah berikan kita sahabat-sahabat yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada orang-orang yang membawa kita ke dalam neraka jahannam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.